Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Rabbun Ghafur, yang sampai saat ini, subuh ini, kita masih dan selalu diberikan karunia dan kenikmatan yang berlimpah terus menerus tanpa putus. Yang paling utama adalah karunia dan kenikmatan iman dan Islam yang masih terpatri di dalam sanubari kita semua sebagai akidah, sebagai keyakinan kita, sebagai pedoman kita untuk hidup dan kehidupan kita, bekal untuk akhirat kelak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala juga masih menjaga kita, bahkan memberikan kita kesehatan. Kesananya bahkan masih Allah memberikan kepercayaan berupa jatah umur dan usia bagi kita semua, hingga sampai hari ini kita masih ditakdirkan Allah untuk mengisi dan memakmurkan alam dunia ini dengan berbagai kegiatan aktivitas kita. Salah satunya adalah kegiatan yang kita jalani saat ini, kegiatan yang rutin Bapak Ibu laksanakan di Masjid Mutiara tercinta kita ini, pengajian Ahad subuh yang saya sering singkat jihad, ngaji hari Ahad. Terlebih kita berangkat dari rumah pun dalam kondisi situasi hujan yang sejak tadi malam ya, terus-terusan, itu tidak menyurutkan semangat jihad kita. Semoga Allah mencatat segala aktivitas kita, termasuk kegiatan ini, dari mulai persiapan segalanya menjadi amal soleh untuk kita semua, bekal di surganya kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat serta salam tak lupa marilah kita limpah curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selantiasa dulu membawa qudwah, sunnah dan tauladan bagi kita sebagai umatnya. Semoga kita termasuk golongan umat-umatnya beliau yang akan mendapatkan syafaatnya yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya haturkan, saya sampaikan salam silaturahmi untuk Bapak Ibu jamaah sadayana yang sudah sekian lama, mungkin baru bersua lagi, saya baru bisa bersilaturahmi lagi ke Masjid Mutiara ini. Sudah 1 tahun dari 2020 Desember kurang lebih ya. Jadi saya hitung 1 tahun saja, dan sekarang sudah 2021. Semoga Bapak Ibu jamaah sadayana sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan, naungan, kesehatan, dijauhkan dari segala musibah dan wabah yang masih saat ini ya kita dalam situasi kondisi pandemi ini, sehingga ada beberapa mungkin kegiatan bukan hanya di tempat kita saja yang bukan dibatasi, bukan dilarang sebetulnya ya. Karena sering ada yang mungkin salah persepsi dengan adanya pandemi ini menjadi penghambat
penghalang aktivitas atau kegiatan. Sering manusia berceloteh, orang-orang khususnya di sekitaran lingkungan saya, meskipun maksudnya guyon, dalam bahasa Sunda mereka mengatakan musim Covid sekarang teh. Covidnya disingkat, mereka mempunyai arti sendiri, yaitu kosong piduiteun, alias serba susah katanya untuk beraktivitas usaha dalam bidang sektor ekonomi. Memang dampak dari pandemi ini ya di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi memang agak terpuruk, sehingga ya wajar tadi yang berceloteh Covid itu singkatan kosong piduiteun alias peluang-peluang. Tapi jangan kita menyalahkan, bahkan mungkin kesananya mengeluh dengan situasi saat ini. Justru harusnya menjadi ibroh, menjadi pelajaran, muhasabah, evaluasi bagi kita semua. Hakikatnya tidak ada yang disebut penyebab sial ataupun penyebab kita menjadi tadi kosong piduiteun atau susah dalam mendapatkan ekonomi atau aktivitas kegiatan di masjid. Di berbagai masjid dibatasi tadi, bukan dilarang, bukan ditutup. Alhamdulillah kan masjid kita juga yang lain mah ditutup, tuh ini mah diperluas, diperlebar. Subhanallah ya, sampai ke area belakang sana. Mudah-mudahan ini juga jadi ikhtiar kita, upaya kita dalam amal soleh kita ya, khususnya bagi mereka-mereka yang telah mendonasikan harta, tenaga, pikirannya untuk pelebaran masjid ini menjadi ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masjid karena bukan hanya sebagai tempat ibadah yang kita sebut untuk ibadah ritual sholat saja ya, karena meskipun dalam bahasa Arab masjid itu diambil dari kata karja, kata dasar sajada, artinya bersujud ya. Kalau dimaknai secara lugawi, secara bahasa, secara etimologi, ya memang masjid itu tempat bersujud. Tempat bersujud itu berarti identiknya tempat sholat kalau dari sisi makna secara bahasa. Tetapi para mufassir, para ahli tafsir, para ulama, khususnya para ahli bahasa Arab, memaknai kata sujud itu bukan hanya sholat. Sebab di Al-Quran minimal ada 3 makna sujud yang berbeda, masing-masing tidak menyebutkan atau tidak identik dengan sholat. Padahal sering kita di benak kita penyebutan atau ketika terdengar kata sujud, pasti dalam benak kita yang kebayang adalah sholat. Padahal di dalam Al-Quran ada, tadi saya katakan, 3 makna sujud yang kesemuanya dari 3 makna sujud ini tidak berarti sholat. Yang pertama, sujud bermakna sebagai bentuk penghormatan. Disebutkan di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-35 ketika Allah menceritakan kisah penciptaan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, para malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Apakah sujudnya itu sebagai sholat? Bukan, tapi sebagai penghormatan dari malaikat kepada makhluk baru ciptaan Allah bernama manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di Al-Baqarah ayat 35 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal wa idz qulna, dan ketika kami perintahkan, kata Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kepada Adam. Nah, sujud di situ bukan bermakna sholat, bukan bermakna ibadah, karena yang harus dan patut diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya malaikat disuruh sholat menyembah Nabi Adam, makhluk manusia yang baru dibuat, dibikin, diciptakan oleh Allah. Tapi perintah sujud di Al-Baqarah ayat 35 itu adalah sebagai bentuk penghormatan.
Contoh lain dalam ayat dan surat lain bahwa makna sujud itu bermakna penghormatan ada di surat 12 surat Yusuf. Itu di awal-awal surat ketika kisah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya bahwa beliau bermimpi diceritakan kepada ayahnya, ini ra'aitu, saya melihat bintang-bintang mereka ra'aitumuni li sajidin, mereka bersujud kepadaku. Nah, itu makhluk-makhluk bintang-bintang yang di planet di langit itu bersujud kepada Nabi Yusuf, itu sujud penghormatan, tahiyyah. Jadi makna sujud yang ke-1 itu adalah sebagai penghormatan. Yang kedua, makna sujud di dalam Al-Quran adalah sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan, atau mungkin bahasa kita mah taubat lah, merasa salah, mengakui salah, bahkan mengakui kalah pun disebutnya sujud. Itu terbukti di Al-Quran di surat Thaha di ayat 60 ketika dikisahkan para ahli-ahli sihir Fir'aun yang kalah beradu sihir dengan mukjizat Nabi Musa. Kan kita tahu sejarahnya para ahli sihir utusan Firaun ini, mereka dengan trik sihirnya melemparkan tali berubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkat, berubahlah tongkat Nabi Musa menjadi ular yang lebih besar, sehingga ular-ular ciptaan sihir si ahli sihir Firaun ini dimakan oleh tongkat Nabi Musa yang dengan izin Allah sebagai mukjizat kalah sihirnya para ahli sihir Firaun. Mengakui kekalahan tersebut, para ahli sihir Firaun di surat Thaha ayat 60 mengatakan mereka faulqiyas saharatu sujjadan. Para ahli sihir ini bersujud kepada Musa. Sujudnya ini mah bukan penghormatan, tapi sujud sebagai bentuk pengakuan kekalahan dan kesalahan, bahwa mereka mengakui salah ini teh sihir dan kalah oleh mukjizat. Mereka bersujud, faulqiyas saharatu, para ahli sihir ini bersujud kepada Musa alaihissalam. Mana yang ketiga, sujud di dalam Al-Quran itu sebagai bentuk kepatuhan, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan oleh makhluk-makhluk Allah yang berada di alam semesta ini. Taat dan patuh tunduk. Di antara makhluk-makhluk yang disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-6 yang sering ibu-ibu baca, surat favorit, surat Ar-Rahman. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu dan bintang, wasyajaru pepohonan, keduanya mereka, bintang dan pepohonan ini, yasjudan, bersujud. Sujudnya bintang dan pepohonan ini bukan sebagai tanda kekalahan, kalah dari apa, dan mereka mah tidak pernah bertarung, bukan sebagai penghormatan, tapi sujudnya bintang dan tumbuhan di Ar-Rahman ayat 6 ini, wan najmu wasyajaru yasjudan, adalah sebagai bentuk kepatuhan mereka, taat terhadap perintah Allah. Disuruh berputar, berotasi. Bintang-bintang di sini kan termasuk planet, karena planet-planet di angkasa sana, di langit sana itu adalah termasuk bintang. Matahari pun kan menurut ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah-sekolah, matahari adalah bintang juga kan, bintang yang terdekat dengan planet bumi, sehingga wujudnya terlihat bundar besar. Karena selama ini kita tasawur kita, image kita bintang teh yang kerlap-kerlip saja di langit, kecil, padahal itu teh saking jauhnya jadi kelihatannya seperti kecil, seperti hanya kelip-kelip saja. Kalau dideketin bisa jadi dimensinya, volumenya, ukurannya lebih besar daripada matahari. Cuman matahari ini karena bintangnya posisinya sebagai bintang yang terdekat dengan planet bumi, sehingga terlihat bundar dan besar.
Itu pun disebut terdekatnya masih kurang lebih jaraknya 15 juta kilometer ya, antara planet bumi dengan matahari. Nah, mereka berputar, matahari pun kan berputar, taat patuh ketika disuruh oleh Allah berputar, berrotasi di berorbit, berputar di garis orbitnya. Matahari contohnya disebutkan di surat Yasin yang sering kita baca mulai dari ayat 38, 39, 40, wasyamsi tajri limustaqarril laha, dan matahari pun tajri itu dalam bahasa Arab jaro yajri, berjalan, berputar. Mungkin kita selama ini dikasih dalam buku pelajaran bumi yang berputar mengelilingi matahari, padahal matahari pun kata Al-Quran surat Yasin berputar sama, tajri limustaqarril laha. Kemudian di ayat selanjutnya itu la syamsu yanbagil qamar, tidaklah matahari mendahului bulan, wala sabiqul nahar wala sabiqul lail wan nahar, dan tidak siang mendahului malam. Jadi saling berputar, bergantian, berrotasi. Taat patuh sejak mereka diciptakan planet-planet ini sampai hari kiamat, mereka akan tunduk patuh terhadap perintah Allah. Disuruh muter ya muter aja, tidak balapan, tidak saling saing, tidak saling salib, tidak saling mendahului, tidak seperti di kota sampai ditulisin sesama jurusan trek ini dilarang saling mendahului. Matahari mah tidak usah ditulisan jangan saling mendahului, pun mereka tidak pernah mendahului. Matahari tidak pernah mendahului bulan, bulan pun sebaliknya. Taat saja patuh. Bahkan selain tidak saling mendahului, mereka tidak pernah demo, tidak pernah mengeluh, minta cuti kepada Allah. Ya Allah, capek muter terus, izinkan kami misalkan berhenti berputar sehari saja, cuti seminggu saja. Tidak ya, apalagi nggak akan minta work of home. Mereka terus aja aktif berputar, taat patuh sesuai aturan dan perintah Allah. Maka disebutkan di Ar-Rahman ayat 6 tadi, wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi sujudnya planet-planet dan pepohonan itu adalah bentuk kepatuhan. Jadi itu ada 3 kata sujud di dalam Al-Quran yang ternyata tidak identik dengan sholat. Satu, sujud sebagai penghormatan, sebagaimana sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. 2, sujud itu sebagai tanda kekalahan, mengakui kekalahan dan kesalahan. Dibuktikan di Al-Quran surat Toha ayat 60, sujudnya para ahli sihir ketika kalah dengan mukjizat. Yang ketiga, makna sujud itu sebagai tanda kepatuhan, ketaatan, seperti yang disebutkan di Ar-Rahman ayat 6, menggambarkan planet-planet dan pepohonan itu bersujud kepada Allah. Jadi masjid meskipun diambil dari kata sajada, yaitu bersujud, berarti makna luasnya masjid bukan hanya saja sebagai tempat sholat, tapi masjid bisa juga kita fungsikan tempatnya sebagai satu, kita ketika masuk masjid ada penghormatan. Makanya ada istilah sholat tahiyatul masjid. Dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, jika kamu sekalian setiap kali memasuki masjid, jangan langsung duduk, sholatlah dulu terlebih dahulu 2 rakaat. Bahkan di hadis disebutkan ketika sholat Jumat, khutbah Jumat berlangsung, ada jamaah yang kesiangan, itu jangan langsung duduk untuk menyimak khutbah, meskipun khotib sedang berbicara, dianjurkan sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Kenapa masjid harus kita memberikan penghormatan dengan sholat tahiyatul masjid? Bahkan di ayat lain penghormatan ke masjid itu ketika setiap kali memasuki masjid atau datang ke masjid, ya bani Adam, kata Allah, wahai anak-anak Adam, yaitu kita manusia, khudzu zinatakum, kenakanlah, pakailah pakaian terbaik milik kamu sekalian, inda kulli masjid, setiap kali kalian datang ke masjid. Jadi disuruh kita ke masjid berpakaian rapi,
bersih, bagus, bukan harus yang baru ya. Nanti atuh untung marema toko baju. Setiap kali kita ke masjid beli baju baru, enggak, tapi disuruhnya pakailah pakaian terbaik. Ya, kita bisa menyesuaikanlah yang terbaik menurut kita, yang menurut umum. Bukannya tidak sah sholat pakai kaos oblong, tapi masa iya ketika keundangan saja kita itu pakai batik, pakai jas rapih, masa ke masjid cukup pakai kaos oblong? Memang sah sholatnya secara fikih, tapi tadi ayat tadi, pakailah, gunakanlah pakaian terbaik kamu sekalian ke setiap kali ke masjid. Jadi sholatnya bersih, rapih, wangi, ganteng, tulis, rapih, ya, tidak bau, tidak kumal, tidak kotor dan seterusnya. Itu sebagai tahiyah, penghormatan kita kepada masjid. Jadi menghormati masjid itu bukan tidak meludahi saja, bukan tidak mengotori saja, tapi ketika kita masuk sholat tahiyatul masjid menggunakan pakaian terbaik, itulah tahiyah, penghormatan kepada masjid. Yang kedua, kalau masjid diartikan tadi tempat sujud itu sebagai bentuk pengakuan kekalahan seperti hanya di surat At-Toha ayat 60, kita pun datang ke masjid itu untuk sama pengakuan atas kesalahan-kesalahan kita, bertaubat. Meskipun ya taubat tidak mesti harus di masjid ya, sah-sah saja kita bertobat di mana saja, tapi pasti Bapak Ibu akan merasakan feel-nya itu lebih dapat kalau kita berzikir, bermuhasabah di masjid. Beda lah suasananya ya, pasti kita bisa merasakan ketika kita membaca istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, memuji zikir, memuji Allah, zikir kepada Allah, bertaubat, mengakui kesalahan-kesalahan kita itu lebih khusyuk di masjid mah, sampai katungku lep penunutan, rep petibra di masjid mah ya, biasanya saking nyamannya. Ya, saya bukan bermaksud menyindir atau orang-orang yang suka tertidur di masjid, sah-sah saja, ada tidak dosa. Bener. Kenapa di masjid orang bisa tertidur waktu Jumatan, waktu pengajian? Karena nyaman dan karena sehat, Pak. Nah, kalau pada sakit, nah di rumah sakit kurang gimana nyaman, kasurnya empuk, pakai AC, makanan banyak, tapi karena kondisi sedang sakit nggak bisa tidur ya. Di masjid karena kita sehat, tibra langsung begitu nyarande teh nyender teh. Ya, itulah memang karena suasana masjid itu khusyuk, tenang, nyaman. Di masjid mah bebas lah, silakan, tidak dosa mau tidur, mau selonjoran. Kenapa di masjid bisa selonjoran? Ya karena sehat, kaki kitanya enak tuh diselonjorkan, dan karena saking luasnya masjid. Coba kalau sempit berdesakan, tidak akan bisa kita selonjoran. Kayak di tempat konser, penonton nggak ada yang sambil selonjoran ya, saking penuhnya itu tuh berarti. Ini menandakan berarti masjid mah tarapinu. Coba kalau masjid penuh sesak seperti hanya penonton konser, nggak akan ada kita waktu luang untuk selonjoran. Haririn panginten, apalagi sekarang ada aturan anjuran jaga jarak. Nah, ini pun suka menjadi pertanyaan di beberapa tempat majelis taklim ketika saya mengisi selama pandemi ini. Ustaz katanya, oh kenapa ini jaraknya jadi direnggang-renggang, kan perintahnya juga sholatnya harus diluruskan safnya dan dirapatkan. Oh, gara-gara corona jadi menyalahi sunnah, harusnya mah rapat, ini jadi renggang. Benarkah yang kita lakukan atau anjuran DKM ini menyalahi sunnah? Tidak juga, karena salah satu maqasidu syar'iyyah, tujuan adanya syariat agama adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan nyawa. Protokol kesehatan yang selama ini kita taati, kita lakukan, harus jaga jarak, harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker. Ini adalah dalam rangka hifdzun nafsi, menjaga keselamatan diri dan orang lain.
Karena dalam ajaran Islam maqasidus syar'iyyah, salah satu tujuan diturunkan syariat Islam itu adalah hifdun nafsi, menjaga keselamatan nyawa. Meskipun kita tahu kematian itu kapan saja, di mana saja datang. Penyebabnya bukan karena sakit saja, bukan karena wabah, virus, musibah sekarang kan sedang banyak terjadi di beberapa tempat, itu bisa salah satu menjadi penyebab kematian. Tapi mau sehat, segar, bugar, aman, sentosa pun mati mah tetap datang kepada kita. Karena tadi yang saya baca di mukaddimah surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kata Allah, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang selama ini kalian tafirru, menghindar, lari, takut akan mati, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati itu akan menemui kamu. Jadi sekuat tenaga, sejauh manapun kita berlari menghindar dari kematian, kata Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, mati itu, kematian itu mulaqikum, bakal menemui kita. Bahkan di surat An-Nisa ayat 78, aina ma takunu, dimanapun kamu berada, kata An-Nisa ayat 78, yudrikumul maut, kematian akan menemui kamu sekalian, walaupun fi burujin musyayyadah, meskipun kamu bersembunyi di suatu bangunan, tempat, benteng yang rapat, tidak ada celah untuk masuk nyawa, nyamuk dan sebagainya, tetap yudrikumul maut, kematian akan mati, menjemput. Karena kita semua ini sudah divonis oleh Allah, masing-masing makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk ciptaan Allah itu disebutnya mayyitun di surat Az-Zumar ayat 30. Mayyitun itu ternyata bukan orang yang sudah mati. Kita mah selama ini menyebut orang yang sudah mati mayyit ya. Padahal menurut bahasa Arab, mohon maaf kalau saya sering menurut bahasa Arab ya, kebetulan saya sebagai pengajar bahasa Arab punya tanggung jawab akademis untuk menyampaikan ilmu. Dalam bahasa Arab, mayyitun ditulis hurufnya mim, ya, ta, ya-nya dikasih tasdid. Kemudian dikasih baris hafaz, kasroh, JR cek orang Sunda mah. Mayyitun di surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, mayyitun, engkau itu akan mati. Wa innahum lamayyitun, dan mereka pun akan mati. Jadi mayyitun itu yang akan mati. Kita semua makhluk yang masih memiliki ruh, yang masih bernyawa, itu namanya mayyit, kata Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita semua ini camat, calon mati. Mayyit kita bukan yang sudah dikafani. Yang sudah dikafani, yang sudah tidak ada nyawanya, dalam bahasa Arab mah maitan, huruf ya-nya tos, tidak bertasdid, tidak berkasroh. Silakan Bapak Ibu buktikan di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahman ahihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah menjadi bangkai dan kamu membencinya? Ayat itu menggambarkan orang yang suka menggunjing, ngomongin saudaranya sendiri, diibaratkan seperti memakan daging bangkai sendirinya. Jadi yang sudah tidak bernyawa, bangkai kalau binatang, itu maitan. Di surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatun, diharamkan bagi kamu sekalian maitah, maitan. Ianya sukun. Jadi kalau yang sudah tidak bernyawa disebutnya maitan, maitun, ianya sukun. Kalau yang pakai baris, bahkan dikasih tasdid, barisnya kasroh, mayyitun, itu kita semua yang masih bernyawa. Jadi beda ya. Selama ini kita menyebut mayyitnya kepada yang sudah meninggal. Padahal mayyitun mah kita semua yang masih memiliki ruh, yang sedang menunggu kematiannya. Ya, mayyit atau maitan kesananya menjadi kata mata yamutu mayyitun maitan,
Itu teh dalam ilmu bahasa Arab disebutnya isim mustaq ya. Isim mustaq ini dari kata mata, mautun, mati. Jadi bahasa Indonesia juga mati itu dari bahasa Arab. Maut, mati, mautun. Nah, itu isim mustaqnya menjadi mayitun, maitatun dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada situasi dan kondisi saat ini bukan berarti takut mati, mengikuti protokol kesehatan, bukan berarti takut wabah, bukan takut terpapar dan penyakit sebagainya. Ini adalah ikhtiar, upaya kita dalam hifdun nafsi. Karena meskipun meninggal pasti menemui kita, karena kita calon-calon mati, mau sehat, mau sakit, kalau sudah waktunya mau meninggal, meninggal. Banyak kan orang yang manusia dalam keadaan kondisi sehat walafiat, segar bugar, bahkan sedang olahraga, meninggal dunia, mati. Sebaliknya yang sedang sakit, bertahun-tahun di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana, sudah divonis oleh medisme tidak akan sembuh, panjang umur, dan belum waktunya mati. Jadi mati itu tidak memilih syarat harus sakit, karena yang sehat pun banyak yang meninggal. Kemudian mati itu syaratnya tidak mesti harus usia lanjut, tua. Banyak yang muda, yang masih belia, meninggal dunia, bahkan masih bayi, baru lahir, baru brojol, hanya lewat saja berarti ke dunianya, meninggal. Buktinya lihat saja kuburan, ukurannya tidak ada yang sama. Ada yang pendek kecil, berarti ada yang dikuburkan dalam usia anak-anak atau bayi. Jadi mati itu syaratnya nggak mesti tua. Banyak yang muda belia mati karena anak muda remaja karena narkoba, overdosis, atau karena kecelakaan, kebut-kebutan, jebret, nabrak tembok, mati kan. Atau tadi teler, overdosis, anak-anak muda kan, itu remaja. Yang sudah tua banyak, yang sudah 90 tahun lebih, Allah panjangkan usianya. Tidak mati itu jadi harus sudah tua dulu, keweng tobat mangus kolot buat orang tidak sampai kepada usia tua dimatikan lebih. Jadi Allah mematikan manusia itu tidak melihat umur, tidak melihat sehat atau tidak, juga tidak melihat baik atau jahatnya manusia. Karena kita sering protes, Ustaz, kenapa ya orang yang baik-baik suka diwafatkan duluan? Nah, hari itu koruptor masih panjang umur. Ya, sering kan kita mendengar celotehan gitu. Jadi seolah menyalahkan gitu, atau menyayangkan kok Allah tuh ngambil yang baik-baik duluan, diwafatkan, hari ini jara rahat masih berkeliaran. Ya, jangan menyayangkan dan menyalahkan. Justru Allah sayang kepada mereka yang baik diwafatkan itu, bakal diambil duluan. Allah senang kepada orang yang baik tersebut. Contoh kita analogikan, kalau ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu kan, senang bunga, ayeuna kau mau lagi usung kembang naon, janda bolong. Ibu-ibu pergi ke taman bunga, di sana tuh bunga-bunga tuh indah-indah, tapi akan ada bunga yang paling indah. Apa reaksi ibu-ibu? Pasti langsung memetik bunga yang terbaik, yang terindah di taman tersebutnya. Pasti otomatis kita akan memetik, mengambil bunga yang terbaik di taman itu. Nah, kayak gitu Allah juga. Ketika di alam dunia ini banyak yang baik-baik, Allah lihat yang terbaik, Allah ambil. Karena Allah senang berarti kepada yang si baik ini. Seperti ibu senang ke bunga itu, yang terbaik, diambil duluan. Kadang Allah juga mewafatkan orang kayak petani yang nanam jenis tumbuhan-tumbuhan, sayuran. Ada jenis tumbuhan sayuran yang dipetik, dipanen ketika masa umur tumbuhan tersebut nunggu tua dulu, baru dipetik, dipanen. Contohnya padi, ya, itu dipanennya, dipetiknya, diambilnya kalau sudah tua. Daun tembakau, apalagi yang dipanen nunggu tua dulu. Banyaklah ya jenis tumbuhan yang oleh Allah petik, yang oleh petani petik, oleh petani panen.
nunggu tua dulu kayak tadi tembakau, padi. Nah, sama Allah juga berarti nunggu yang tua-tua dulu diwafatkan, dipanjangkan umurkan dulu. Kayak tadi petani nungguin tumbuhan ini sampai tua dulu. Tapi petani juga kan ada menanam tumbuhan yang dipetik, dipanen masih muda. Contohnya kangkung, itu mah nggak harus nunggu tua, justru yang muda dipetik duluan. Daun teh, dipetiknya tuh yang muda pucuknya. Nah gitu Allah juga kadang ngambil yang muda, mengewapatkan itu ngambilnya, kadang ngambil yang udah nunggu tua dulu. Ada juga petani itu tumbuhan yang mau tua mau muda dibabat habis. Tumbuh-tumbuhan liar, rumput-rumput ilalang, itu mah nggak nunggu tua nggak nunggu muda, pokoknya di koren, dicacar habis. Itu berarti diwafatkan massal. Di dunia ini ada kan tua muda meninggal dunia, korban bencana, contohnya banjir yang terjadi di beberapa tempat. Mudah-mudahan saja mereka yang diwafatkan ini yang terbaik ya di sisi Allah, korban musibah, bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan kita doakan mereka-mereka yang selamat, semoga diberikan ketabahan, diberikan ganti yang lebih baik ya untuk saudara-saudara kita yang kena dampak musibah banjir di kemarin tadi manusia parah di Subang ya, di Subang, di Jababeka kemarinnya, karena hujan yang terus-terusan. Ya juga jangan menyalahkan hujannya, memang kita kan berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujan ini menjadi manfaat. Dan insya Allah hujannya mah semuanya juga manfaat, cuman mungkin tanah kitanya ketika menerima hujan tidak bisa memanfaatkan air karena tertutup oleh bangunan, tembok, aspal, kurangnya drainase dan sebagainya, akhirnya banjir dan sebagainya. Kita tidak usahlah menyalahkan salah satu pihak, apalagi terlebih menyalahkan hujannya. Kok hujan teh rahmat, kok ini mengundang bencana? Ya jangan menyalahkan hujannya. Ya mungkin tadi mengakui kekalahan, kesalahan kita karena mungkin ulah-ulah kita juga ya semua. Jadi bencana dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita semua pada kesempatan pengajian Ahad kali ini berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-terusan kita memohon, jangan putus asa, jangan merasa doa-doa kita tidak didengar, jangan pesimis, karena kita mah kadang suka pesimis. Kayaknya doa saya emang gak diijabah. Jangan gitu, karena Allah nanti benar-benar nggak akan ijabah. Kan di hadis qudsi disebutkan innani bizanni abdi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hamba-hambaku. Kalau hamba-hambanya sudah menyangka Allah tidak akan mengijabah, ya udah kata Allah tidak akan diijabah. Jadi jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Nah, saya akan mengutip ayat terakhir masih di surat Az-Zumar ayat 52. Allah sendiri yang memanggil kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri kamu alias berbuat dolim, berbuat dosa, banyak salah. La taqnutu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Artinya sebanyak apapun dosa kita, kalau benar-benar kita mengakui, menyesali, tidak mengulangi lagi, jangan pesimis tidak diampuni. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an, di ayat selanjutnya Az-Zumar ayat 52. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian, kecuali dosa musyrik yang kebawa mati ya. Jadi jangan berputus asa. La taqnutu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Selama kita masih belum mati, masih diberikan nyawa, kesehatan, terus kita optimis terhadap rahmat dan ampunan. Bahwa dosa-dosa kita insya Allah kalau kita menyesal benar-benar yakin bakal diampuni, diampuni.
Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat ini ada yang mengatakan karunia, rezeki, keselamatan. Meskipun situasi banyak musibah, banyak terjadi bencana alam atau pandemi yang masih terus-terusan berlanjut, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kopi kosong pidu itu hese usaha, jangan berputus asa. Selama kita masih beroptimis dan berikhtiar, disebutkan di ayat lain mah Allah akan menjamin rahmat dan rezeki bagi hamba-hambanya, termasuk dabatin. Wa min kulli dabatin awalallahi rizquha. Setiap dabah makhluk melata, dalam kamus bahasa Arab dabah itu makhluk melata, Allah jamin rezekinya. Tapi ada juga para ahli tafsir, salah satunya doktor tafsir dari Al-Azhar, Bapak Profesor Quraisy Shihab. Beliau menafsirkan dabah itu bukan hanya makhluk melata, tapi makhluk yang bergerak. Termasuk kita. Selama kita mau bergerak, Allah jamin rezeki kita. Nah, jadi jangan jadi penghambat, jangan jadi alasan adanya wabah, adanya musibah. Kita berikhtiar saja dulu, optimis, sambil berusaha, bergerak saja. Allah jamin rezekinya. Ayam saja kalau mau bergerak dengan cekernya, nyakar-nyakar tanah, dapat rezeki, cacing dan sebagainya. Masa kita yang lebih dari ayam? Modal kita itu kan bukan hanya cakar, tapi kita ada akal juga. Cakar, ceker, pasti Allah jamin rezekinya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar ayat 52. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita memang bertaubat, menyesali dan tidak mengulangi. Terus kita optimis, tidak menyalahkan situasi kondisi, terus kita berikhtiar, bergerak. Insya Allah Allah akan menurunkan rahmat dan ampunan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, mengoreksi atau menanyakan, silakan. Mungkin 2 menit, 3 menit banyak Pak, mangga. Ada yang ingin mengoreksi, menambahkan? Iya, silakan Pak. Ini tadi makna dari sujud kan ada 3 Pak ya. Betul Pak. Tapi kalau saya memahami, ternyata dari 3 itu semuanya ada di dalam sholat Pak ya. Betul, mohon. Ya, kemudian ada juga dalam sholat itu, benar atau enggak Pak ya? Kalau sholat itu kan juga bentuk, bukan hanya 3 ini Pak. Tadi penghormatan, pengakuan, dan kepatuhan. Betul. Sholat itu adalah juga bentuk pasrah, berserah diri. Apa benar enggak Pak? Betul Pak. Dalam definisi bahasa Arab, as-sholatu ad-du'a, bahkan dikatakan sholat itu pengertiannya, definisinya doa. Nah, jadi kita sholatnya disebutnya berdoa, karena dari mulai takbiratul ihram sampai salam ke kiri ke kanan, semuanya kan kita isinya dalam saat itu membaca doa. Doa permohonan, minta rezeki, minta ampunan, dan seterusnya. Juga di surat Toha ayat 19 kali 20, aqimis sholata lizikri, dirikanlah sholat oleh kalian, kata Allah, lizikri, sebagai wahana zikir, mengingatku, kata Allah. Jadi sholat itu selain doa, maknanya adalah sebagai zikir, sebagai kepasrahan. Tadi betul kata Pak Zainal, bentuk kepasrahan, tadi patuh ya, terus bentuk sebagai doa, kepatuhan, itu sholat. Jadi makna sujud tadi saya sebutkan bukan hanya identik dengan sholat, artinya ketika kita diperintahkan oleh Allah sholat 5 waktu yang kita rutin laksanakan, afdolnya berjamaah di masjid, dihubungkan lagi dengan pandemi, ada kemarin-kemarin awal anjuran jangan dulu sholat berjamaah di masjid, bahkan sholat Jumat pun itu bukan artian sembarangan. Atau sering ada orang yang mau konspirasi, dilarang umat Islam ke masjid, dilarang umat Islam berjamaah. Tidak juga.
Jangan dulu berprasangka jelek, karena sholat itu tidak mesti di masjid. Kalau Bapak Ibu juga ingin mengetahui makna masjid lebih luas lagi, hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, waju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan untukku dan umatku, kata Nabi Muhammad, seluruh ardun, permukaan tanah di muka bumi ini, masjidan, sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Kecuali kuburan dan toilet, tidak boleh, tidak sah kita sholat di permukaan tanah yang ada kuburan dan di tempat kamar mandi. Selain itu, seluruh hamparan tanah di muka bumi ini, waju'ilat liyal ardo masjidan. Jadi makna masjid itu tuh seluruh permukaan bumi ini bisa menjadi tempat sholat, atau masjid dalam bahasa hadisnya tadi disebutnya waju'ilat liyal ardo masjidan. Bahkan watohuron, sebagai sarana pensuci. Tanah itu bisa menjadi alat pensuci kita ketika mau sholat. Contohnya dengan tayamum. Ya, tayamum itu kan dari tanah yang partikel lebih halus, debu. Jadi bukan tayamum itu harus tanahnya ditetein sini ke camerok atau kotor. Tanah yang halusnya debu. Jadi betul sekali, masjid itu maknanya bukan hanya masjid ini saja, tapi penyempitan maknalah masjid jadi di sebuah bangunan. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau mau dibahas lagi nanti sampai duhur, masjid itu nanti ada yang khusus penyebutan masjidnya untuk Masjidil Haram, ada yang umum untuk masjid-masjid di seluruh planet bumi ini. Ada 28 pengulangan kata masjid di Quran. 26-nya dalam bentuk kata tunggal, masjidun, 6 kali, 22 dalam bentuk tunggal, 6 kali dalam bentuk jamak, masajid, plural. Nah, dari 22 yang tunggal tadi, kan totalnya 28, 15 kata masjid merujuk maknanya Masjidil Haram. Meskipun nanti nama Masjidil Haram itu disebutnya juga masjid tadi, atau disebut bait, Al-Bait di Al-Quraisy, surat yang favorit kita sholat, dah pendek, lila fi Quraisyin, itu akan ada bunyi ayat, fal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Allah Rabb yang memiliki hadzal bait, bait ini, rumah ini, maksudnya Baitullah, Ka'bah. Jadi nama Masjidil Haram pertama masjid, meskipun kesananya tidak disebut Masjidil Haram. Kalau di Quran ada masjid, itu paling banyak maknanya adalah Masjidil Haram, atau Al-Bait, itu Masjidil Haram. Sisanya adalah untuk permukaan bumi kita ini, yang bangunan-bangunan seperti ini, masjid atau hamparan. Jadi sholat bisa tidak hanya di masjid saja, dan masjid bukan hanya tempat sebagai sholat saja, sebagai tempat kepatuhan, tempat tunduk kita, bentuk tunduk dan pasrah kepada Allah kan bukan berarti dengan sholat saja. Kita lagi pengajian saat ini pun, ini tuh kan kita sedang dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah. Sedang sujud kita itu sekarang juga. Meskipun yang tadi sujud 2 rakaat nama sudah sholat subuh, tapi sampai selesai pengajian kita jam 6 sebentar lagi ini, kita masih tercatat sedang sujud. Padahal sholatnya mah sudah kan, setengah jam yang lalu sedang sujud, sedang patuh kita taat kepada Allah, sedang taubat, sedang zikir betul, sedang pasrah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Zena. Ada yang lainnya atau cekap? Cekap saja ya. Sudah mau jam 6, Bapak Ibu pasti ada kegiatan aktivitas lain. Saya kira dicukupkan untuk subuh kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan pertanyaan serta tambahan koreksinya dari semuanya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya, pasti banyak kata ataupun penjelasan yang tidak sesuai dengan Quran dan atau hadis. Yang benar-benarnya dari Al-Quran dan hadis, yang salah-salahnya dari saya sendiri, mohon dikoreksi dan diluruskan di kemudian hari. Kesempurnaan mutlak milik Allah semata, kita semua tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karenanya kita memohon ampun atas salah-salah kita, dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dosa kita, salah kita kepada tetangga, kepada keluarga, terlebih kepada Allah Sang Maha Kuasa, mudah-mudahan dihapuskan, diampuni dosa dan salah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
serta mudah-mudahan Allah tidak menimpakan musibah azab kepada kita semua karena lalai kita, karena lupa kita. Amin ya rabbal alamin. Mereka yang diberikan musibah dan cobaan pada keadaan situasi saat ini, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan ganti yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.